Dalam situasi sekarang, lo dihadapkan sama dua pilihan, pasrah terima keadaan atau tetap produktif menyambut the new normal. Sama kayak MLD Spot yang berusaha hadir dengan program-program andalan. MLD Spot TV kali ini hadir dengan format episode spesial untuk tetap memberikan cerita-cerita inspiratif buat lo, mau lagi dimanapun. Pandemi COVID-19 membuat Inspiring Product ini bertransformasi, jadi bisnis yang benar-benar berbeda dari konsep awalnya. Bayu Suara malah berubah haluan jadi Segar Suara. Bayu Fajri memulai Bayu Suara 10 tahun yang lalu. Sekarang, gue akan ngobrol banyak sama dia soal jasa penyewaan sistem suara besutan Bayu. Halo Mas Bayu, apa kabar Mas? Halo Mas. Sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Mas Bayu, sebelumnya gue pengen nanya-nanya nih. Awal ide tercetusnya lo sampai akhirnya bikin penyewaan sound system tuh gimana sih Mas? Awal mulanya karena dulu ketika kuliah, gue hobi banget main musik, ngeband gitu ya, namanya anak kampus. Akhirnya dari situ tercetuslah ide, gimana kalau seandainya gue sediain sendiri nih kebutuhan untuk kita, untuk gue dan teman-teman di kampus manggung. Akhirnya start lah saat itu kita mulai mengadakan peralatan, equipment untuk kebutuhan kita bermusik saat itu. Dari situ akhirnya tercetus ide untuk sekalian aja deh dibisnisin jadi Bayu Suara gitu. Awalnya memang lo sebenarnya nggak punya background apapun ya tentang sound engineering ya Mas ya? Awal dibuat nggak ada sama sekali sebenarnya, karena kita kuliah sastra ya saat itu. Cuma memang hobi ngeband semua. Jadi knowledge sebenarnya nggak ada sama sekali. Tapi ketika kita jalanin saat itu dengan keterbatasan pengetahuan, ternyata permintaannya banyak gitu. Teman-teman yang minta dibantu eventnya, acaranya untuk kita pasangin sound system banyak gitu. Dari situlah akhirnya gue memutuskan untuk belajar ilmunya yang benar secara proper sekalian gitu. Justru sesudah itu berjalan gitu. Jadi tuh sebenarnya lo mulai dari teman-teman deket lo dulu, sekitar lo, terus sekarang akhirnya lo transformasi ke arah yang lebih profesional gitu ya Mas ya? Sebenarnya saat itu sih teman-teman kampus juga ya, dari lingkungan kampus juga. Jadi berbagai macam keperluan, dari yang ngeband, yang bermain teater, sampai dia yang bikin event-event seminar gitu juga kita bantu semua. Nah, waktu memutuskan untuk oke deh dibisnisin, itu kita langsung mencoba promosiin di internet. Dan dari situ berbagai macam customer datang untuk memakai jasa kita gitu. Sebenarnya kan ya, jasa penyewaan sound system tuh udah banyak banget Mas ya. Gue pengen tahu sih sebenarnya yang bikin unik dari Bayu Suara tuh apa sih Mas? Mostly customer pasti pakai jasa kita lagi, karena kita juga menempatkan mereka sebagai teman. Mereka boleh konsultasi dengan bebas kepada kita nggak kaku gitu. Jadi kita coba tawarkan mereka itu menggunakan apa yang mereka butuhkan gitu. Karena banyak orang pakai jasa tapi sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi itulah kelebihannya Bayu Suara, karena kita mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan, mereka bisa menyesuaikan mau butuhnya seperti apa, kita bisa sediakan. Oke, pokoknya intinya tuh bisa disesuaikan ya Mas ya. Boleh kasih tahu nggak sih ke kita kira-kira klien apa aja sih yang udah perlu handle? Klien besar kita kebanyakan ada rata-rata sih dari lembaga pemerintahan ya, kementerian gitu. Terakhir itu kita sempat juga event yang besar tuh Asian Para Games, kita mensupport jadi salah satu vendor yang supply sound system di event tersebut. Dan juga teman-teman kampus dan komunitas sih, itu juga nggak bakal kita lupain sih. Hubungan baik yang berkelanjutan dengan kliennya selalu diusahakan oleh Bayu. Dengan daya tariknya, klien-klien Bayu Suara selalu puas dan berlangganan sama Bayu. Saya cukup puas dengan servis dari Bayu Suara Sound System ini karena secara teknis mereka punya kemampuan yang bagus. Spek sound systemnya juga nggak jelek gitu ya. Dan dia nggak cuma nyewain sound sebenarnya. Pada akhirnya saya kenal sama dia dan akhirnya dia itu bisa ngasih solusi. Pak Bayunya sendiri itu ngasih solusi terhadap kebutuhan sound system atau peralatan yang disesuaikan dengan event yang dibuat gitu. Nah pada akhirnya karena secara person bisa komunikasi, ya udah tinggal WhatsApp. Aku pengen bikin kayak gini nih, Pak Bayu bisa nggak gini-gini? Oh ya bisa, support segala macam kayak gitu.
Wow, bisa dibilang exposure-nya Bayu Suara sendiri udah cukup besar ya Mas. Tapi kan sekarang tiba-tiba nih terjadi pandemi COVID-19 dan industri lo ini menurut gue salah satu industri yang cukup parah terdampak ya. Separah apa sih dampaknya buat si Bayu Suara sendiri? Wah, impact-nya besar banget sih. Karena besar dan segitu cepatnya ya. Karena kita itu Januari, Februari itu sedang banyak berjalan event. Nah, itu juga bahkan Maret, April, Mei udah banyak kontrak untuk event masuk. Dan ketika pandemi ini masuk, itu benar-benar cancel semua. Impact-nya tuh membuat kita benar-benar kehilangan sumber pemasukan kita gitu ya. Karena memang kan acara untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak itu saat itu langsung dilarang kan untuk mencegah penularan si COVID ini gitu. Jadi impact-nya, dampaknya sangat besar dan sangat mengagetkan karena sebegitu tiba-tibanya gitu. Berarti kalau sebelum pandemi ini, lo tuh kan banyak banget ya nge-handle apa tuh event-event gede gitu. Kira-kira lo dalam satu periode itu bisa handle berapa event? Pokoknya kita dalam satu hari Bayu Suara tuh bisa menghandle sampai 3 event. Tapi kadang pun lebih kita tetap eksekusi. Karena untuk ngejaga relasi dengan customer kita, kalau ada permintaan lebih dari kapasitas kita, tetap kita ambil dengan kerjasama sama partner. Karena vendor kan banyak ya, kita harus kerjasama satu sama lain. Nah itu sehari itu bisa ya 3 sampai 4 lah ya. Itu terutama di weekend. Nah, jadi kalau di rata-rata dalam satu bulan mungkin bisa sampai 40-50 event dalam satu bulan. Rame banget ya. Terus gimana Mas cara lu bertahan pas akhirnya tuh terjadi nih situasi pandemi kayak gini? Nah, itu sebenarnya 1 bulan pertama saat pandemi kita diemin dulu sih. Jadi kayak tungguin aja deh sampai kapan nih pandemi ini akan berakhir, kita bisa kerja lagi. Tapi setelah 1 bulan berjalan, mau masuk bulan kedua, ini kayaknya nggak mungkin kita kalau seandainya kita diem aja. Ini bulan depan juga habis lebaran, mungkin kita udah bener-bener porak-poranda lah. Akhirnya saat itu gue berpikir untuk oke, kita cari industri lain deh untuk bisa berjalan sementara. Makanya dari Bayu Suara kita coba bikin Segar Suara gitu. Ada kekhawatiran bahwa wah gue nggak bisa memberikan gaji untuk mereka.